Selamat kepada teman-teman yang telah selesai pada tahap 1 untuk seleksi calon guru penggerak pada angkatan 5. Kali ini teman-teman akan menghadapi tahap selanjutnya, yaitu simulasi mengajar. Nah, untuk simulasi mengajar ini, channel KG Hairi akan berbagi tips dan trik sesuai dengan yang telah dilakukan oleh teman-teman guru penggerak pada angkatan sebelumnya. Tips pertama yaitu pada perencanaan pembelajaran. Teman-teman pasti akan mengupload RPP untuk digunakan pada saat simulasi mengajar nanti. Nah, untuk RPP ini tipsnya teman-teman harus buat RPP yang baik, benar, kreatif, dan juga inovatif. Untuk indikator baiknya di sini, RPP itu ya harus mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang ditentukan. Nah, untuk indikator benarnya ya sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya komponennya itu sesuai edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan komponen RPP. Kemudian untuk indikator kreatif dan inovatifnya itu ya apabila teman-teman menggunakan model, media, atau bahan ajar LKPD yang menunjukkan kreativitas dan juga inovasi. Tips kedua yaitu pemilihan tempat yang aman. Amannya di sini yang pertama adalah aman dari gangguan orang. Tentu akan sangat merepotkan jika harus terganggu oleh orang lain pada saat kita sementara melakukan atau melaksanakan simulasi mengajar ini. Sementara untuk penilai asesornya itu selalu memperhatikan kita di layar video conference tersebut. Kemudian aman yang kedua yaitu pada akses jaringan internetnya. Karena ini kegiatannya Vcon, maka harus aman untuk akses internetnya. Harus lancar ya. Karena ini dapat mempengaruhi konsentrasi dari kita pada saat kita simulasi dan akhirnya jaringannya lalot ya. Ini akan mempengaruhi konsentrasi dari teman-teman. Tips yang ketiga, teman-teman harus membuka dan menutup pembelajaran dengan cantik. Nah, waktu yang diberikan perhatikan dengan baik ya, yaitu waktunya 10 menit. Oleh karena itu teman-teman pada saat diminta untuk memulai, maka mulailah dengan semangat, dengan baik, dengan cantik ya. Dan kemudian nanti pada saat diberikan peringatan terkait waktu yang akan berakhir itu, teman-teman sudah harus betul-betul mempersiapkan dan memang sudah berada pada kegiatan untuk menutup pembelajaran itu. Sehingga kalau misalnya 2 menit terakhir, maka teman-teman harus memanfaatkan itu untuk menutup pembelajarannya dengan baik dan juga cantik. Oke, untuk tips selanjutnya yaitu pembelajaran yang aktif dan menarik. Teman-teman harus memegang ini bahwa strategi pembelajarannya itu adalah student centered learning atau berpusat pada siswa. Jadi siswanya yang harus aktif. Lalu seperti apa jika siswa pada saat kita simulasi itu adalah siswa yang imajiner atau tidak ada, tapi seakan-akan kita anggap dia ada dan kita ingin membuatnya aktif? Maka kita harus membuat asesor atau penilai itu melihat bahwa muridnya yang aktif pada saat kita sedang melakukan simulasi mengajar. Caranya seperti apa ya? Kita mencoba memberikan pengarahan kepada murid ya, kemudian memberikan bimbingan kepada murid, memberikan penguatan dan apresiasi yang seakan-akan muridnya itu melakukan aktivitas, dan juga tidak ada waktu yang sifatnya hening ya. Kita anggap misalnya siswanya bekerja, kita diam, tidak boleh. Kita harus mencoba menggambarkan itu kepada asesor atau penilai. Walaupun memang ya siswanya itu tidak ada kayak gitu pada saat itu. Nah, menariknya juga teman-teman, untuk menariknya itu kita harus menghadirkan misalnya media ya, media pembelajaran yang bagus. Tentu pada saat ini sesuai dengan zamannya ini, kodrat zamannya ini itu berbasis teknologi. Tapi harus juga dipikirkan bahwa bagaimana murid-murid di SD ya, kalau misalnya teman-teman ngajarnya di SD itu pembelajaran yang konkret. Jadi mungkin ada alat peraga atau benda-benda konkret yang mampu menjelaskan konsep yang lebih mudah kepada murid-murid. Yang selanjutnya, tips untuk terakhir ya, jawablah dengan tenang dan optimis. Jadi teman-teman harus mempersiapkan juga ketika selesai mengajar itu ada pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan ya, bagaimana dari awal sampai akhir di penilaiannya teman-teman sudah tahu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya itu. Dan juga karena ini pandemi ya, pembelajaran itu kadang tatap muka, kadang juga itu daring. Jadi teman-teman harus menyiapkan konsep kira-kira bagaimana pembelajarannya yang telah dilakukan itu pada dua kondisi ini ya. Dan tentu teman-teman harus optimis kira-kira bagaimana pengembangannya juga untuk kedepannya.
terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya kira itu untuk tips dan triknya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sukses, semoga dapat lulus menjadi calon guru penggerak dan juga mengikuti proses pendidikan guru penggerak dengan baik, dengan sukses. Ada banyak manfaat di sana. Silakan teman-teman berjuang untuk menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Terkait tips dan trik ini, tentu teman-teman yang lain, guru penggerak yang lain, ada masukan dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk teman-teman kita yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel KG Heri untuk mendapatkan informasi dan hal-hal yang menarik lainnya terkait dengan pendidikan. Salam.